Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di film kali ini, Banyu akan kembali membahas film dari Jackie Chan. Film yang berjudul Tuxedo ini menceritakan tentang sebuah jas atau tuxedo yang bisa membuat si pemakai memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, tentunya aksi kocak Jackie Chan di sini pasti akan menghibur kalian semua. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya dan tonton sampai selesai. Scene berawal di sebuah pabrik air mineral memperlihatkan seorang agen yang sedang menjadi mata-mata bernama Wallace. Ia terlihat sedang menelepon markas dan meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Devlin. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari belakang hingga tewas. Scene lalu berpindah dari galeri seni memperlihatkan seorang supir taksi yang bernama Jimmy sedang mengamati seorang sales galeri tersebut. Nah, si Jimmy ini belum pernah mendekati wanita sama sekali. Maka dari itu ia meminta bantuan ke temannya bagaimana cara mendekati seorang wanita. Tapi saat Jimmy bertemu dengan sang wanita, dia malah gugup dan lalu gagal mendekatinya. Hi. Excuse me for just one moment. Setelah kembali ke taksinya, ternyata ada seorang penumpang wanita yang bernama Stina yang ingin diantar ke suatu tempat. Ternyata Stina ini sudah tahu sosok Jimmy yang suka ngebut di jalanan. Maka dari itu ia tertarik dengan skill Jimmy dan menyuruhnya untuk mengebut dengan bayaran 2 kali lipat jika ia sampai di tujuan sebelum Stina selesai make up. Setelah berhasil, Stina puas dengan skill Jimmy dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi sopir pribadi Clark Devlin dengan bayaran 4 kali lipat pendapatan Jimmy sebagai supir taksi. Dengan semangat, Jimmy pun menerima tawaran Stina dan keesokan harinya ia datang ke tempat Clark Devlin dan bertemu lagi dengan Stina. Ia langsung menjelaskan semua peraturan saat Jimmy bekerja, di mana salah satunya ia dilarang untuk berbicara langsung dengan Devlin. Singkat cerita, Jimmy memulai pekerjaannya sebagai sopir pribadi Devlin. Nah, Devlin ini merupakan agen mata-mata yang juga merupakan rekan kerja dari Wallace, agen yang dibunuh di scene awal tadi. Ia jugalah yang di scene awal dihubungi oleh agen Wallace sebelum ia terbunuh. Setelah selesai dengan semua pekerjaannya, Devlin menanyakan jalan kepada Jimmy. Jimmy pun menjawab yang padahal peraturan pekerjaannya dia dilarang untuk berbicara kepada majikannya itu. Namun Devlin ini orangnya sangat baik dan langsung akrab dengan Jimmy. Scene berpindah ke markas agent di mana mayat agent Wallace akhirnya ditemukan. Salah satu saintis di sana yang bernama Alisa Delbrand mengatakan jika agent Wallace telah dibunuh oleh seseorang dan menjelaskan secara detail kenapa ia bisa terbunuh. Nah, karena kepala agen sangat puas dengan Alisa Delbrand, ia lalu mengangkatnya menjadi agen lapangan dipasangkan dengan Clark Devlin menggantikan agen Wallace. Berpindah ke Jimmy dan Devlin yang berada di suatu museum, di mana tujuan utama Devlin ini adalah untuk mengajak pemiliknya ikut pesta di rumahnya. Di sini Jimmy merasa kagum dengan gombalan majikannya itu karena dia sendiri selalu cupu soal asmara. Malam harinya saat berpesta berlangsung, Devlin berdansa dengan wanita tadi dan di sini ia menunjukkan aksinya yang semakin membuat Jimmy kagum dengan majikannya itu. Setelah pesta selesai, Jimmy yang sedang mengembalikan pakaian milik Devlin tak sengaja melihat sebuah tuxedo atau jas. Devlin yang tahu lalu melarang Jimmy untuk mendekati tuxedonya, lalu pergi mengajaknya makan. Dan ternyata saat mereka mau beli pizza drive-thru, di dalamnya berisi sebuah surat dari agen mata-mata. Kemudian ada seorang yang meletakkan sebuah pelacak dan peledak di mobil Devlin. Devlin yang menyadari hal itu langsung menyuruh Jimmy untuk mengebut meninggalkan skateboard yang mengejar mereka. Akan tetapi mereka malah sampai di jalan buntu yang mengharuskan keluar dari mobil dan akhirnya mobil itu pun meledak. Di kejadian itu, Jimmy selamat dari ledakan, sementara Devlin mendapatkan luka yang cukup parah.
Dengan susah payah, Devlin mengatakan sesuatu kepada Jimmy, yaitu Walter Strider, dan memberikan jamnya kepada Jimmy. Scene lalu berpindah di sebuah perusahaan air mineral bernama Benning Corporate. Terlihat di sana sang bos bernama Benning sedang mengundang seorang tamu, lalu tamu itu diberikan segelas air putih oleh seorang ilmuwan di sana. Dengan sekejap, setelah meminum air itu, kulit sang tamu langsung mengering. Water, Mr. Lundin, comprises 60%. What a brilliant idea. Water that makes you... Its DNA will instruct your cells. Fortunately, it's too fast. Wait a second. As we speak... Ternyata minuman yang ia konsumsi tadi mengandung sebuah bakteri yang bisa membuat orang langsung dehidrasi. Kembali ke Jimmy yang pulang ke rumah dan mencari nama Walter Strider di buku telepon bosnya. Akan tetapi ia tidak menemukannya. Lalu saat ia mulai dekat dengan taksido milik bosnya, jam itu mulai menyala dan lemari taksido otomatis terbuka. Jimmy yang penasaran lalu memakainya. Ternyata taksido itu adalah alat canggih milik Clark yang bisa mengendalikan tubuh pemakainya. Itu bisa dibuktikan ketika Jimmy tak sengaja memilih mod penghancur di jam yang diberikan bosnya. Lalu ia langsung menghancurkan semua barang yang ada di sana. To clean his room tomorrow. Setelah berhasil menghentikan alat itu, Jimmy mengangkat telepon Devlin yang ternyata itu adalah Delblanc. Mereka berdua mendapatkan misi untuk memata-matai Benning, sang pemilik perusahaan air mineral tadi. Nah, karena Delblanc belum pernah bertemu dengannya, ia pun tak merasa curiga kepada Jimmy. Mereka pun akhirnya bertemu di tempat yang sudah ditetapkan. Saat mereka akan melaksanakan misinya, Jimmy yang bukan seorang mata-mata tidak tahu harus berbuat apa dan hanya mengikuti Delblanc saja. Misi kali ini adalah memasang alat penyadap kepada target dengan sniper khusus. Jimmy yang belum pernah merakit sebuah senjata langsung mengubah mod pada jamnya. Kemudian tubuhnya bergerak sendiri untuk merakit senjata itu. Di dalam, Benning menjelaskan jika nantinya air bersih akan sangat langka di dunia dan semua orang pasti akan mencari air di perusahaannya. Sementara di luar, para penjaga yang sudah menyadari keberadaan Jimmy dan Delblanc kemudian berusaha untuk menangkap mereka berdua. Dengan bantuan taksidonya, Jimmy berhasil melawan para penjaga itu. He's trying to muscle these guys into selling them against more deadly forms of bacteria. You think that move of yours, sir? Just a little professionalism? What's with the jumpy? Stop pushing! Di tengah-tengah pertarungan, Jimmy terjatuh dari atas yang dikira Delblanc sudah mati. Akan tetapi, lagi-lagi kecanggihan taksido itu mampu menyelamatkan Jimmy. Delblanc yang mengira Clark Devlin sudah mati lalu pergi dari sana. Jimmy yang masih hidup terus berusaha memberitahu Delblanc jika dirinya selamat. Namun Delblanc sudah ketakutan langsung kabur dari sana. Delblanc yang masih merasa kaget dengan kekacauan tersebut memutuskan untuk berpisah dengan Jimmy. Singkat cerita, saat Jimmy menjenguk bosnya, tiba-tiba Delblanc menelponnya dan mengatakan jika ada misi baru, yaitu menyusup ke sebuah pertemuan Benning dengan tamu-tamunya di hotel. Malam harinya mereka berdua datang dan bisa masuk meskipun tidak memiliki undangan karena trik dari mereka berdua. Di tengah perjalanan masuk, Jimmy melihat idolanya James Brown ada di ruang ganti.
Mereka sedikit mengobrol dan malah terjadi kejadian yang terduga akibat dari taksido milik Jimmy yang membuat James Brown pingsan. Lalu saat James Brown akan tampil di atas panggung, Jimmy muncul dan menggantikannya. Untungnya taksido itu punya mod menyanyi dan menari yang membuatnya bisa disukai banyak orang. Tunangan Benning yang bernama Cheryl menyukai penampilan Jimmy saat itu dan juga terlihat menyukai Jimmy secara personal. Sementara Delblanc mendekati Benning untuk menggodanya, siapa tahu mendapat informasi. Saat Benning hampir tergoda, salah satu anak buahnya mengatakan jika dia adalah seorang mata-mata dari CSA. Benning pun mempunyai rencana sendiri dan membiarkan mereka saat itu. Setelah mereka semua pergi, Cheryl mengajak Jimmy menuju kamarnya untuk meminum kopi. Dia pun tak banyak berpikir, langsung menuju ke kamarnya. Siapa tahu mendapatkan sebuah informasi. Saat Jimmy masuk ke dalam kamar, malah terjadi perkelahian antara Jimmy dan para penjaga. Sementara Delblanc yang sedang memantau dari luar berusaha ditangkap oleh bawahan Benning. Setelah itu, Delblanc akhirnya mendapatkan info jika lab milik Benning berada di rumahnya. Lalu ia pun melaporkannya ke markas pusat. Sementara di markas pusat, terlihat Stina yang sedang memeriksa rekaman Clark Devlin saat di kamar Cheryl akhirnya menyadari bahwa yang selama ini menjadi Devlin adalah Jimmy. Scene lalu berpindah ke Jimmy dan Delblanc yang menyusup masuk ke rumah Benning saat mengadakan sebuah pesta. Dan alhasil mereka pun menemukan lab milik Benning yang berada di bawah kolam renang. Saat mereka masuk ke dalam lab itu, mereka melihat banyak sekali kolam yang berisi banyak macam-macam serangga. Mereka juga menemukan rencana Benning untuk meracuni semua air di seluruh dunia. Akan tetapi saat mereka mencari info lebih lanjut, ternyata ada penjaga yang membuat mereka harus keluar dari lab dan kembali ke pesta. Saat di luar, Stina menelepon Delblanc dan memberitahu jika rekannya bukanlah Clark Devlin yang asli. Ia lalu membawa Jimmy menuju kamar mandi dan menyuruh Jimmy melepaskan taksido milik Devlin. Saat Delblanc akan pergi dari sana, dia malah tertangkap oleh anak buah Benning dan dibawa ke hadapannya untuk membela dirinya. Delblanc memberikan taksido canggih itu kepada Benning dan berpura-pura ada di pihaknya sambil diam-diam ia mengaktifkan koordinat GPS yang ada di kalungnya. Scene lalu berpindah ke Jimmy yang sedang menuliskan surat untuk bosnya untuk meminta maaf karena tidak bisa menemukan Walter Stryker dan berencana mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Di sana tanpa sengaja Jimmy melihat foto nyamuk dan menyadari bahwa yang dimaksud bosnya bukan Walter Spider, melainkan Walter Strider yang merupakan salah satu spesies nyamuk. Sementara Delblanc mulai menyadari jika Benning akan menggunakan nyamuk untuk menyebarkan virusnya ke sumber air. Dia mencoba mengulur waktu dan menyuruh agar Benning memakai taksido canggihnya. Di sisi lain, Jimmy menemukan taksido canggih yang lain di lemari bosnya, lalu memakainya dan memutuskan untuk kembali ke rumah Benning. Sementara Benning yang sudah menggunakan taksidonya mulai mencoba kecanggihannya dan puas akan pemberian Delblanc itu. Kemudian Jimmy yang tertangkap oleh bawahan Benning dibawa ke lab. Dan di saat itu juga Benning memutuskan untuk melepaskan ratu nyamuknya. Pertarungan akhir terjadi antara Jimmy dan Benning yang sama-sama menggunakan taksido canggih. Sementara Delblanc berusaha membuat rusak komputer lab yang akhirnya berhasil membuat pintu atas rusak. Akan tetapi Benning berusaha untuk membuka pintu itu secara manual yang akhirnya berhasil dan hanya tinggal melepaskan ratu nyamuknya saja. Untungnya Jimmy berhasil membuat Benning pingsan dan kini ia harus mencegah ratu nyamuknya itu keluar dari lab. Saat dia akan membawa ratu nyamuk itu pergi, tak sengaja tabung nyamuknya jatuh dan pecah. Alhasil ratu nyamuknya pun keluar. Tapi untungnya ratu nyamuk itu menempel di wajah Delblanc yang lalu bisa ditangkap oleh Jimmy menggunakan sebuah gelas. Benning yang sudah tersadar kembali berlari ke arah Jimmy dan berteriak cukup keras.
Lalu dengan refleksnya, Jimmy melemparkan ratu nyamuk itu ke arah Benning yang lalu masuk ke dalam mulutnya. Seketika itu juga Benning langsung mati akibat dehidrasi. Tak berselang lama, pasukan dari markas datang mengamankan semua yang ada di lab. Di scene akhir, memperlihatkan para agen yang sedang menjalankan misi mereka untuk mengamankan lokasi, di mana Jimmy akan menembak wanita yang ia sukai di galeri seni. Tapi ia malah terganggu oleh obrolan para agen GHZ yang mengakibatkan ia diusir oleh sang wanita. Jimmy dan Delben yang sama-sama jomblo dan cupu soal asmara akhirnya pergi minum kopi bersama dan film pun tamat.